Senin pagi 8 Desember 2014, Alpius Yeo, pemuda berusia 17 tahun kurang lebih, baru saja selesai latihan olahraga bola voli. Ia menggunakan seragam olahraganya yang dia peroleh dari sekolah SMA 1 Negeri Paniai. Tapi di hari yang sama, kurang lebih pada pukul 10 pagi hari, umumnya hari Senin, orang-orang Paniai yang datang dari beberapa pulau-pulau kecil dan tempat-tempat lain berkumpul di kota Paniai membagikan hasil bumi. Mereka terkejut, mereka diserang dengan senjata api. Bahkan ketika saya datang ke Paniai, mereka mengatakan situasinya seperti air yang jatuh dari langit. Tapi alih-alih air, itu adalah muntahan senjata api yang mereka terima. Senjata api itu mematikan tidak cuma 1 atau 2 orang, tapi 4 orang. Salah satunya adalah Alpius Yeo dan 3 temannya yang ternyata teman-teman sekolah dari Alpius Yeo. Simon Dege, Julianus Yemo, Apinus Gobai. Mereka semua dikuburkan di depan tempat peristiwa terjadi, di antara kantor polisi Paniai dan kantor militer di Paniai. Kuburan ini cukup dramatis kalau teman-teman bisa mampir 1 hari di Paniai. Tapi selang 2 pekan setelah itu Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kita harus menyelesaikan kasus Paniai. Kita tuntaskan dan kita berikan keadilan terhadap keluarga korban. 27 Desember 2014 dan hari ini hampir 4 tahun Paniai belum menemukan jawabannya. Keluarga korban masih menanti keadilannya. Problem apa sebenarnya yang terjadi di Papua sampai hari ini? Kita banyak tahu Papua adalah tempat di mana kekayaan alam cukup melimpah di sana. Tapi ada satu problem signifikan yang Amnesty International ingin garis bawahi di sini. Problem impunitas, problem ketiadaan hukum dan keadilan kepada keluarga korban dan ketidakmampuan negara untuk menghukum para pelakunya sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Tahun 2002, Amnesty International pasca reformasi mengeluarkan satu laporan penting tentang situasi hak asasi manusia di Papua. Situasi ini menemukan ada impunitas yang bertahan selama beberapa waktu. Tapi kemudian hari ini 2 Juli 2018 setelah lewat 16 tahun Amnesty International memantau perkembangan situasi Indonesia dan terutama Papua. Kami mengeluarkan satu laporan yang teman-teman sudah lihat, judulnya adalah Sudah Kasih Tinggal Dia Mati. Judul ini berangkat dari kutipan di halaman 42. Yang disampaikan oleh satu aparat ketika satu korban sudah dalam keadaan sekarat dan akhirnya ditewaskan pada satu peristiwa. Impunitas itu dekat sekali dengan situasi sehari-hari di Papua. Tapi dalam laporan yang kami luncurkan hari ini, kami menemukan satu pola yang kami sebut sebagai pembunuhan di luar hukum. Apa yang dimaksud dengan pembunuhan di luar hukum ini sebenarnya belum ada definisi bakunya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Tapi Amnesty International mempunyai satu bentuk operasional guna membantu apa yang dimaksud dengan pembunuhan di luar hukum itu. Sederhananya saya ingin mengatakan bahwa pembunuhan di luar hukum adalah satu tindakan yang melampaui kewenangan dari otoritas keamanan, di mana kewenangannya pelampauan berlebihannya itu sifatnya mematikan dan diarahkan kepada warga sipil. Riset ini mendalam, dilakukan selama 2 tahun dengan waktu masa riset yang sangat panjang. 8 tahun, Januari 2010 hingga Februari 2018. Selama 2 tahun ini kami mencoba untuk memverifikasikan apa saja kasus yang bisa masuk pada kategori pembunuhan di luar hukum. Angkanya
ada 69 kasus yang terverifikasi untuk kasus pembunuhan di luar hukum di Papua. Kalau mau dilihat secara spesifik lagi, Bapak Ibu sekalian, karakter pembunuhan di luar hukum di Papua ternyata tidak cuma terjadi pada kasus-kasus yang nuansanya politis. Politis dalam arti kepada kelompok-kelompok yang memang selama ini dikenal dan diidentifikasi menyuarakan aspirasi politiknya. Tapi juga kasus-kasus ini terjadi pada kasus-kasus yang sifatnya non-politis. Ada kasus Paniai, ada kasus Kopra Poka, ada kasus Irwan Wenda, pemuda tanggung 21 tahun, cacat mental, bunuh dari belakang dengan senjata api. Dia tidak tahu apa yang salah dengan dia. Dan rangkaian panjang peristiwa lainnya bisa Bapak Ibu baca dalam laporan Amnesty International. Hari ini kita menikmati kebebasan reformasi selama 20 tahun. Kita bisa bicara, saya enak banget nih bicara di sini dengan waktu tinggal 3 menit lagi. Tapi situasi stagnan yang tidak berubah itu masih terjadi di Papua. Tentu saja Amnesty International mengapresiasi apa yang sudah dicoba dan dibuka oleh pemerintahan hari ini, terutama di bawah Presiden Joko Widodo. Ia kerap menyapa Papua, setahun mungkin bisa 4 kali mampir ke Papua. Tahun 2015 ia membebaskan 5 tahanan politik, narapidana politik. Ia melanjutkan dengan agenda infrastrukturnya, ingin menyatarakan Papua dengan tempat-tempat yang lain, agar aspirasinya terbangun. Ia juga bahkan mencoba untuk membuka ruang dialog. Bahkan yang terakhir yang sangat menarik adalah ia mengirim delegasinya ke Jenewa tahun 2017, Mei 2017 untuk mengatakan bahwa kita punya komitmen terhadap isu hak asasi manusia. 3 kasus setidaknya, Wasior, Wamena, dan kurang lebih Paniai. Tapi saya mau bilang begini, saya mampir ke Paniai bulan Maret 2018. Saya bertemu dengan kakak kandung Alpius Yo. Dia tidak komunikatif. Dia masih terpukul dan ada ekspresi kekecewaan di sana. Dia mengatakan bahwa jika saja situasinya tidak seburuk ini, jika saja adik saya satu-satunya tidak tewas karena peluru, mungkin dia bisa jadi atlet besar, atlet voli yang bisa ya mungkin berapa kali SEA Games, Asian Games bisa mewakili Indonesia. Dia masih berpikir bahwa keadilan itu masih bisa diciptakan di Papua. Dan dia mengatakan bahwa saya tidak bisa melihat lagi ada Alpius Yo selanjutnya yang kehilangan mimpi dan harapan karena tindakan-tindakan ceroboh yang dilakukan atau yang masih terjadi di Papua. Tentu saja dia berharap bahwa jika kita bisa menyelesaikan satu kasus saja, Paniai, mungkin kita bisa menyelesaikan atau mungkin kita bisa menghentikan rantai kekerasan yang ada di Papua. Rantai kekerasan yang bisa saja terjadi pada siapapun. Tidak cuma pada Alpius Yo, tapi siapapun. Mungkin juga saya kalau saya lagi di sana, kalau saya lagi apes. Tapi juga aparat polisi atau aparat militer yang bertugas untuk menjaga kedaulatan, keamanan, tertib sipil, tertib sosial di sana. Tentu saja kesaksian keluarga, testimoni korban, ini sangat membantu Amnesty mempersiapkan 2 tahun laporan ini. Kami di Amnesty International, saya mewakili teman-teman Amnesty ingin mengucapkan banyak terima kasih terhadap keluarga korban, saksi yang dengan berani sampai hari ini mengatakan apa itu yang benar dan apa harapan mereka terhadap keadilan. Ini tidak mudah bicara tentang keadilan di sana. Tapi ini juga menjadi kesempatan kita semua untuk berani bicara Papua dengan hati dan kepala yang dingin. Karena dengan modal hati dan kepala yang dingin, saya pikir kita bisa mendukung apa yang diharapkan oleh kakak kandung Alpius Yo. Tidak ada lagi kekerasan, stop sudah kekerasan di Papua.